Namanya Bika Asih, dan dia sudah berumur sekitar 50 tahun. Ia telah menikah dan memiliki 2 orang anak, tetapi suami dan anak-anaknya tinggal di kampung. Ia hanya pulang ke kampungnya 2 kali dalam setahun, saat Lebaran Haji dan Idul Fitri saja. Dia sudah lebih dari 10 tahun bekerja menjadi pembantu di rumah kami. Namaku Andre, berusia 19 tahun dan sedang kuliah. Aku sangat dekat dengan Bika Asih, karena sejak kecil aku sudah dirawat olehnya di rumah kami. Orang tuaku adalah orang yang super sibuk, dan aku anak sematawayang mereka. Secara ekonomi, kehidupan kami sangat mapan, bahkan aku sendiri sangat dimanja. Segala keinginanku selalu terpenuhi oleh kedua orang tuaku. Walau begitu, sebagai seorang anak, aku selalu merasa kesepian, karena orang tuaku jarang berada di rumah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja, karena itulah aku jadi sangat dekat dengan Bika Asih. Aku lebih sering curhat dengan Bika Asih. Beliau juga sangat perhatian padaku. Beliau sudah menganggapku seperti anak sendiri. Mungkin juga karena Bika Asih bekerja jauh dari keluarganya. Kedekatanku dengannya hanya sebatas antara seorang pembantu dan anak majikan, atau sekedar antara anak dan ibu. Namun belakangan ini, terutama sejak aku mulai kuliah, entah mengapa aku jadi sering memikirkan Bika Asih. Kasih sayang dan perhatiannya selama ini padaku telah mampu membuat aku mulai menyukainya. Aku memang merasakan sosok seorang ibu dari Bika Asih. Namun sekarang, rasa itu tidak lagi sama. Aku mulai sering menghayalkan hal yang aneh-aneh tentang Bika Asih. Terutama saat malam menjelang aku tertidur. Bika Asih masih terlihat bugar, meskipun ia sudah berusia sekitar 50 tahun, tapi masih cukup menarik. Apalagi karena Bika Asih juga cukup pandai merawat diri. Aku berusaha menepis segala perasaanku pada Bika Asih. Aku tidak ingin terlarut dalam perasaan tersebut, karena aku tahu itu adalah sebuah kesalahan. Lagi pula, Bika Asih juga tidak mungkin bakal suka padaku. Mengingat aku ini masih terlalu muda, dan juga karena aku adalah anak majikannya. Tapi, aku jadi semakin penasaran dengannya. Apalagi seumur hidup aku belum pernah pacaran sama sekali. Karena aku seperti tidak percaya diri jika berkomunikasi dengan lawan jenis. Sejujurnya, meskipun aku tergolong anak orang berada, tapi aku kurang beruntung untuk urusan cinta. Karena aku memang tidak tampan, tidak gagah, dan tidak juga termasuk anak yang pintar. Selain kehidupan yang glamour, aku tidak punya daya tarik lain. Bahkan aku juga tidak suka. Pernah ada wanita mau mendekatiku, tapi pada akhirnya aku tahu kalau dia hanya sekedar memanfaatkan aku saja dan hanya untuk menguras uangku. Dan aku pun memilih untuk meninggalkannya. Sadar akan segala kekuranganku, aku pun jadi sering menutup diri. Aku lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Aku lebih sering menghabiskan waktu sekedar untuk mengobrol bersama Bika Asih di rumah. Dan karena terlalu sering menghabiskan waktu bersama, perlahan rasa suka itu pun tumbuh di hatiku. Bahkan mungkin telah jatuh cinta padanya. Namun, aku masih berusaha untuk bersikap biasa saja. Hingga pada suatu pagi, saat itu, orang tuaku seperti biasa sudah berangkat kerja. Di rumah hanya tinggal aku dan Bika Asih.
aku sengaja gak bangun pagi itu, aku merasa malas untuk berangkat kuliah. Karena aku yang tak bangun dan keluar dari kamar, tiba-tiba Biasi mengetuk pintu kamarku sambil terus memanggil dan membangunkanku. Aku yang sudah berniat untuk tidak kuliah pagi itu, terpaksa bangun dan segera membuka pintu. Karena Biasi masih terus berusaha memanggilku. "Ada apa sih?" tanyaku dengan nada malas. Saat itu, aku hanya memakai celana short. "Sudah siang loh mas, nanti Mas Andre telat loh kuliahnya," balas Big Asi dengan sedikit tertunduk karena melihatku yang tanpa baju. "Saya lagi malas kuliah Big, jadi jangan ganggu ya, saya mau tidur seharian," ucapku kemudian masih dengan nada malas. "Tapi nanti, kalau mama Mas Andre nelpon, saya harus jawab apa?" balas Big Asi dengan sedikit bertanya. "Bilang aja, kalau saya udah berangkat kuliah," balasku. "Tapi mas," Big Asi berusaha berucap lagi. "Sudahlah Big, sekali-kali gak masuk kuliah gak apa-apa kan?" jawabku cepat memotong ucapan Big Asi. "Ya sudah, terserah Andre saja kalau begitu, saya ke bawah dulu," sahutnya. Akhirnya pun segera meninggalkan kamarku. Sementara itu aku tiba-tiba saja mulai memikirkan Big Asi. Aku kembali membayangkan jika Big Asi mau masuk ke kamarku. Tapi rasanya hal itu sangat tidak pantas. Tapi bukankah saat ini hanya kami berdua di rumah? Apa salahnya aku mencoba? Siapa tahu Big Asi juga mau. Lagi pula, kalau ia menolak, aku bisa memaksanya. Karena aku adalah anak majikannya. Mau tidak mau, dia pasti harus menuruti keinginanku, pikirku. Akhirnya, dengan hanya memakai celana pendek, aku pun segera turun ke bawah untuk menemui Big Asi yang sedang berada di dapur. Saat itu, gejolak jiwa mudaku bergelora dengan dahsyatnya. Saat itu, setan telah menguasai pikiranku. Aku tidak lagi berpikir panjang. Aku harus bisa menyalurkan keinginanku. "Big, saya mau dengan Bibik," ucapku dengan suara parau. "Maksud Mas Andre apa?" Big Asi berucap sambil menghentikan kegiatannya mencuci piring tersebut. Big Asi sangat cantik sekali, dan aku suka sama Big Asi. Dan aku juga menginginkan Big Asi pagi ini. Suaraku makin parah. "Mas Andre berkata apa sih? Saya jadi takut loh dengarnya," balas Big Asi dengan sedikit melangkah mundur. "Apakah aku jelek banget ya, sampai Bibik takut sama aku?" tanyaku. Bukan itu maksud saya mas. Tapi saya kan sudah menganggap Mas Andre itu seperti anak sendiri. Jadi jangan salah paham, jelas Big Asi dengan suaranya terdengar sedih. "Tapi aku suka sama Big Asi. Aku ingin kita menjalin hubungan yang lebih," ucapku mulai tak karuan. "Apa Big Asi berani menolak saya? Bibik juga gak mau menuruti keinginan saya," balasku memotong ucapan Big Asi. "Tapi mas, ini gak boleh terjadi." Suara Big Asi semakin bergetar. "Kalau Bibik gak mau, saya akan bilang sama mama untuk memecat Big Asi dari sini," kataku. Akhirnya, setan benar-benar telah menguasaiku. Apalagi Big Asi sudah tahu perasaanku padanya. Jadi, aku harus bisa mendapatkannya apapun caranya. "Kenapa harus Bibik sih mas? Bibik kan sudah tua, masih banyak gadis-gadis cantik di luar sana," ucap Big Asi dalam usahanya menghindariku. "Aku sudah terlanjur jatuh cinta Big. Aku gak butuh gadis-gadis lain, aku hanya menginginkan Big Asi seorang,
Jadi, Big Asi jangan coba-coba menolak permintaanku. Ucapku dengan setengah berteriak. Aku benci penolakan, apapun alasannya. Tapi Mas, Bibik nggak bisa. Bibik sudah punya suami, juga sudah punya anak. Saya mohon Mas, jangan paksa saya ya kali ini. Suara Big Asi menggibah. Tapi aku sudah tidak peduli. Dengan semua itu, aku harus mendapatkannya. Aku harus mendapatkan Big Asi. Aku sudah tidak bisa menahan diriku lagi. Pokoknya, Big Asi harus mau menuruti keinginanku. Kalau tidak, aku jamin besok Bibik akan dipecat. Dan aku juga akan katakan kalau Bibik sudah mencuri di rumah ini. Aku yakin Mama pasti lebih percaya sama aku, ucapku dengan nada kasar. Kali ini, Bi Asih mulai terdiam dan terlihat sedang berpikir keras. Aku yakin ancamanku cukup membuatnya merasa takut, karena dia pasti sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apalagi saat ini, anak-anaknya sedang butuh biaya banyak untuk sekolah mereka. Kalau Bibik mau, saya akan berikan uang saku buat Bibik setiap harinya. Ujarku lagi dalam upaya untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Baiklah Mas, kalau Mas Andre memaksa, saya juga nggak mau kehilangan pekerjaan ini. Dan juga Mas Andre mau memberi saya uang, saya akan turuti semua keinginan Mas Andre, ujar Big Asi. Ya udah, saya tunggu Bibik di kamar saya sekarang, ucapku kemudian sambil mulai berjalan menuju lantai atas, menuju kamarku. Tak berselang lama, Big Asi pun datang menyusul dari belakang. Aku yang sudah dikuasai oleh setan, sudah tidak bisa menahan diri lagi. Aku pun segera menariknya ke atas tempat peristirahatanku. Sejak saat itu, aku selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk bisa bersama Big Asi. Aku juga selalu memberi uang setiap kali kami selesai melakukan hal tersebut. Semakin hari, aku justru semakin sayang sama Big Asi. Aku sempat berpikir untuk segera mengakhiri hubungan ini, tapi aku sudah terlanjur terlena dengan semua itu. Aku merasa hidupku semakin indah dan penuh warna, dan mempunyai semangat lagi untuk melanjutkan hidupku. Namun, sepintarnya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Demikian juga dengan semua keindahan yang aku rasa. Semuanya harus berakhir. Ternyata, diam-diam setelah lebih dari 6 bulan, orang tuaku sudah mengetahui hubungan terlarangku bersama Big Asi. Mereka pun memecat Big Asi. Mereka juga meminta aku untuk pindah kuliah ke Malaysia. Aku yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa menuruti keinginan kedua orang tuaku. Aku terpaksa pindah kuliah ke luar negeri, sementara Big Asi harus rela kehilangan pekerjaannya. Jujur, aku merasa bersalah pada Big Asi. Biar bagaimanapun, dalam hal ini, Big Asi tidak bersalah karena aku yang memaksanya. Aku mencoba menjelaskan, tapi semua sia-sia. Aku merasa menyesal, tapi bukan karena hubunganku dengan Big Asi. Aku menyesal karena telah memaksakan kehendak kepada Big Asi. Karena perbuatanku tersebut, Big Asi jadi ikut menanggung akibatnya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Aku harus menanggung akibat dari semua perbuatanku. Meskipun hukuman yang aku terima tidaklah terlalu berat, tapi tetap saja aku terus dihantui rasa bersalah pada Big Asi.
berada di luar negeri sendirian, tanpa orang yang ku kenal, merupakan hal yang cukup berat bagiku. Apalagi, uang yang orang tuaku kirimkan padaku sangat dibatasi, aku hanya bisa menyesali semuanya. Kejadian tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga bagiku. Semoga saja aku bisa memperbaiki diri, dan semoga aku tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan suatu hari nanti, aku akan mencari dan menjumpai Bik Asih untuk meminta maaf kepadanya langsung, dan juga akan memberikannya pekerjaan. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.